Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Sahih Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Berpuasa di hari Arafah, sabda Nabi, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keistimewaan berpuasa sunnah di hari Arafah. Ini penjelasan ulama setahun sebelum Arafah, setahun setelah Arafah. Ada penjelasan yang kedua, setahun sebelum Muharram, setahun setelah Muharram. Dalam riwayat disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man shoma yauma Arafata," siapa yang berpuasa di hari Arafah, "ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Nah, jadi luar biasa keistimewaan kita menyambut apa yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dari suatu waktu, suatu amalan, sehingga ulama menjelaskan seyogianya lah jangan suami menghalangi istrinya untuk puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, jadi ini kita berazam mohon kepada Allah kesehatan keafiatan dapat kita amalkan. Kemudian hari Arafah itu sabda Nabi, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafatah." Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Nah, jadi ini kan dari sabda Nabi kita mengetahui istimewaan hari Arafah sampai-sampai beliau mengatakan sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli. Kemudian Nabi menyampaikan sebaik-baik yang aku baca dan para nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini amalan Arafah, bahkan ini disebut doa Arafah. Disebut doa Arafah meskipun di dalamnya tidak ada mengatakan ya Allah mohon, tapi Allah yang mengetahui hajat hamba-hambanya. Insya Allah dengan berkah memperbanyak amalan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi apa yang kita hajatkan. Ini kita perbanyak amalan Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak hari Arafah. Makanya bagus apalagi pengurus sudah berencana untuk memakmurkan hari Arafah dengan kajian sore. Ada rencana dari Jamaah Masjid Raudatul Jannah untuk buka bersama di hari Arafah, puasa Arafah, yang sebelum itu sekitar jam 5 ada majelis taklim. Nah, sebelum berbuka mungkin 20 menit sebelum berbuka atau 30 menit sebelum berbuka bagus kita zikir sedikit. Nah, sebelum berdoa kita baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sama-sama baca. Berapa cukupnya kita baca sebelum berdoa? Kalau cukup waktu 300. Kalau tidak cukup waktu 300 ya 100. Nah, 100 terus kita tutup dengan doa dan buka bersama. Nah, jadi majelis
majelis taklimnya bisa kita mulai ya 5:30, mungkin setengah jam. Pas jam 6 mulai kita zikirnya. Atau jam 5 kita sudah siap-siap insyaallah. Ini hari Arafah. Kemudian masuklah kita kepada hari Idul Adha. Sabda Nabi, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, atau siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka hatinya tidak mati ketika hati mati. Bahayanya hati mati itu tidak menerima nasihat. Mana maksudnya ketika hati mati, ketika dicabut nyawa, ketika ditanya di dalam kubur. Nah, ketika itu Allah menyelamatkan kita, maka dicabut nyawa dalam keadaan hati hidup. Maksudnya hati hidup mantap dalam keimanan. Ketika di dalam kubur hati tidak mati, mantap dalam menjawab malaikat. Nah, kemudian hati tidak mati, mantap dalam senang mendengarkan kebaikan-kebaikan. Hati tidak mati. Nah, itu diantara fadilah menghidupkan malam, termasuk malam-malam yang kita Rasulullah yang sudah menyampaikan, yang sudah kita baca, menghidupkan malam di 10 pertama bulan Zulhijjah ini seperti menyamai pahalanya menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, dan sudah kita sama-sama maklumi, menghidupkan malam-malam itu adalah dengan menjaga sholat Isya berjamaah. Paling lengkapnya sholat maghrib berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kemudian tidak ada batasannya amalan-amalan yang lain. Sholat sunnahnya, sholat sunnah apa yang mau dilakukan, tasbih, taubat, hajat, dan sebagainya. Ba'diyah isyanya, tahajudnya, witirnya, sholat sunnah awabin antara maghrib dan isya. Nah, kita amalkan. Perbanyak istighfar, zikir, bacaan Quran, sholawat. Malamnya. Kemudian dalam riwayat, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan malam yang 5, wajib baginya surga. Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Lailatul Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Lailatul Nahar, malam tanggal 10 Zulhijjah. Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, kita mamurkan. Kemudian Nabi menyampaikan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan banyak-banyak takbiran. Nah, jadi salah satu zikir yang sangat utama di malam hari raya adalah banyak-banyak takbiran. Sendiri maupun berjamaah, di rumah, di jalan, di masjid. Yang penting tidak di tempat yang kita dimakruhkan, dilarang. Di antaranya WC. Dilarang. Nah, silahkan. Sedang jalan, makanya ada takbiran jalan. Tidak apa-apa, bagus. Di rumah, di masjid. Takbiran itu salah satu amalan yang utama di malam hari raya. Kemudian ada bedanya takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Adha. Kalau takbir Idul Fitri itu dari tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Terus sampai selesai sholat, sampai kita sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dibagi 2. Dari tanggal 1 Zulhijjah sudah kita disunnahkan takbiran dengan syarat melihat hewan calon kurban. Sudah nyata ini dikurbankan
sapinya. Tanggal 1 melihat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua adalah mulai dari subuh Arafah, selesai sholat. Subuh Arafah. Subuh Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hari Selasa. Kalau hari Rabu kita lebaran, kurban, Idul Adha, maka hari Selasa, hari Arafah. Berarti selesai subuh, sudah disunahkan takbiran. Tapi selesai sholatnya aja. Bukan full. Selesai subuh, takbiran. Terus selesai zuhur, takbiran. Selesai sholat zuhur. Selesai sholat asar, takbiran. Selesai sholat maghrib, masuk Idul Adha, full sampai sholat Idul Adha. Setelah itu kembali lagi sunnahnya setiap selesai sholat. Sholat zuhur sampai sholat asar di hari tasyrik yang terakhir. Nah, itu bedanya. Jadi kalau takbiran Idul Adha ini lebih panjang. Pertama dari tanggal 1 setiap melihat hewan, calon hewan kurban sudah nyata akan dikurban. Yang kedua, setiap selesai sholat dari hari Arafah subuhnya sampai sholat asar, selesai sholat asar hari tasyrik, tapi setiap selesai sholatnya. Yang ketiga, selesai sholat maghrib masuk hari raya Idul Adha, full, tidak ada batasan waktu sampai kita takbir sholat Idul Adha. Nah, itu. Kemudian ada namanya nida atau menyeru atau memanggil atau untuk mendekatkan pemahaman azannya sholat sunnah. Kan kita azan ini untuk sholat wajib. Azannya sholat sunnah itu disebut nida. Apa itu? Untuk sholat, tapi sholat sunat yang dianjurkan berjamaah seperti sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu nidanya apa? Yang sudah maklum diamalkan. Sholat jamiah rahimakumullah, atau sholat al-id, sholatan li'idil fitri rahimakumullah, sholatan li'idil adha rahimakumullah. Ada yang mengatakan sholat al-jamiah rahimakumullah. Itu nida namanya. Untuk sholat, seruan sholat sunnah atau sholat sunnah yang sholat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah. Itu nida, azannya, bahasa bukan azan, untuk mendekatkan pemahaman. Panggilan seruan untuk sholat sunat berjamaah. Maka maaf saya sampaikan, tidak tepat digunakan kalau sholat berjamaah imamnya sholatul jamiah rahimakumullah, sholat fardu, baik itu sholat zuhur, Jumat, semua sholat yang disunahkan imam itu adalah menyeru, rapikan saf, luruskan saf, sawu sufufakum, minta memisallah. Bukan sholatul jamiah rahimakumullah, makmum jawab sholatul la ilaha illallah. Itu seruan untuk sholat sunnah berjamaah. Itu namanya nida. Tidak tepat tempatnya digunakan. Nah, jadi itu ada penyeru. Kemudian sholatlah kita sholat Idul Adha, dan sholat sunat Idul Adha ini adalah sholat sunnah nomor 1 paling tinggi keutamaan fadilahnya. Ini yang urutan nomor 1. Karena sholat sunnah ini di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ulama menafsirkan sholat di sini sholat Idul Adha. Ini sholat yang paling utama. Kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri. Setelah sholat, masuklah kita kepada ibadah kurban.
Nah, ibadah kurban itu afdalu minas shadaqah, lebih afdal dari sedekah. Jadi lebih tinggi derajatnya ibadah kurban ini dari sedekah biasa. Nah, oleh sebab itu ibadah kurban ini memiliki syarat-syarat khusus karena ibadah yang lebih tinggi daripada sedekah biasa yang memiliki syarat-syarat, baik syarat hewannya, syarat pembagiannya. Tidak lupa, tidak kalah pentingnya adalah pertama perkara niat. Niat itu bisa menentukan status ibadah kurban. Kalau cuma mengatakan saya niat kurban, jatuhlah dia seperti nazar. Kurban wajib. Kalau kurban itu kurban wajib, maka dagingnya hanya satu arahnya, yaitu untuk fakir miskin. Tidak boleh untuk hadiah, untuk orang kaya, tidak boleh untuk yang berkurban. Nah, tidak boleh untuk yang berkurban. Kalau itu ibadah kurban wajib. Maka perlu jika ada yang berkurban mewakilkan kepada panitia untuk membantu menyalurkannya. Perlu panitia menanyakan, ini kurban sunnah atau kurban wajib, apa niatnya? Saya niat kurban saja. Saya maunya niat kurban sunnah. Kurban sunnah. Jatuh kurban. Kalau niatnya cuma niat kurban, jatuhlah dia wajib. Nah, maka panitia perlu menanyakan. Siapa tahu dia bernazar, kalau saya bernazar lulus perusahaan, saya akan berkurban. Nah, ibadah kurban nazar wajib. Kalau wajib, maka dagingnya hanya ke satu, fakir miskin, sedekah. Tapi kalau kurban sunnah, maka dagingnya ke sedekah, hadiah boleh orang kaya, kemudian untuk yang berkurban. Tapi ada perbedaan antara daging yang diberikan untuk orang miskin dan orang kaya. Perbedaannya adalah apabila itu statusnya hadiah untuk orang kaya, maka daging kurban itu tidak boleh dijual oleh orang kaya. Buat bakso dijual, atau buat lauk dijual. Tidak boleh jika itu statusnya hadiah untuk orang kaya. Tapi jika itu untuk orang miskin, sedekah, maka terserah dia mau apakan. Mau dijual apa. Orang miskin. Kemudian ada sudah pelatihan, ya alhamdulillah, pelatihan pemotongan diadakan di desa, di kampung, didatangkan ahlinya, itu sangat bagus. Karena untuk menghormati, menyayangi hewan itu, jangan kita menzolimi. Maka sebaik-baik penyembelihan, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepat prosesnya. Tidak boleh memotong, mengangkat, ditaruh lagi. Maka dia akan menjadi bangkai. Nah, tapi ada penjelasan ulama, itu maksudnya adalah sengaja mengangkat. Sengaja, tapi kalau ada uzur, ketika memotong tiba-tiba pisaunya patah kayunya mungkin belum sampai putus, nah itu uzur namanya, tidak akan mati, silahkan dilanjutkan. Atau mungkin terjadi musibah, tiba-tiba sapinya terbuka ikatannya langsung loncat gimana, baru sedikit luka, belum terpotong. Nah, itu uzur namanya, silakan dilanjutkan. Jadi bukan secara mutlak diangkat dan itu bangkai. Itu yang sengaja. Tanpa ada uzur syar'i. Yang paling utama pertama yang
mengurban itu langsung dia sendiri yang potong kalau dia mampu. Kalau enggak jangan dipaksakan. Makanya boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan di dalam niat. Kapan niat itu? Boleh ketika beli hewan kurban itu, atau ketika menyerahkannya, atau ketika dipotongkan. Makanya biasanya dan utamanya orang yang menyembelih itu membaca doa, Allahumma haza minka walaka fataqabbal min. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, terimalah kurban ini dari, sebut nama yang berkurban. Bismillah, Allahu Akbar.